Yang kedua saudara, ayat yang ke-46. Kitab Kejadian pasal yang ke-41. Kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka, perhatikan ini saudara, pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ayat ini menjelaskan kalau Bapak Ibu lihat perikop sebelumnya dan kemudian perikop yang lainnya saudara, bagaimana pada waktu itu Yusuf menafsirkan mimpi Raja Firaun ini dan kemudian Yusuf diberikan mandat untuk mengerjakan, untuk menjadi wali negeri, untuk bisa menjadi wakil dari Firaun ini untuk mengumpulkan, untuk melakukan apa yang diperintahkan Firaun saudara. Dan Anda bisa melihat ketika Yusuf dipercaya untuk mengerjakan sesuatu, Yusuf tidak berpikir lama-lama saudara. Yusuf tidak kemudian dia mempertimbangkan hal ini, itu dan lain sebagainya. Yusuf tidak malas-malasan saudara. Tetapi ayat ini katakan, pergilah Yusuf. Langsung pergi, langsung bergegas, langsung mengerjakan. Tidak berlambat-lambat. Dan Anda bisa melihat dari hal ini, kita bisa melihat bagaimana Yusuf ketika dia bisa dipercaya dan kemudian dia mendapatkan mandat. Dia tidak kemudian menyelewengkan mandat itu. Dia tidak kemudian acuh tak acuh terhadap apa yang dipercayakan di dalam hidupnya. Dia tidak menganggap sepele apa yang diberikan kepadanya. Dia tidak gampang ke istilahnya seperti itu ya saudara ya. Dia tidak menganggap sepele mandat itu, apa yang dipercayakan kepadanya. Tapi dia bergegas. Dia terus, dia aktif, dia sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan melalui Firaun untuk dikerjakan. Dan pada akhirnya dia bisa mengalami kelimpahan yang besar dalam hidupnya. Maka hal yang kedua yang kita pelajari pagi hari ini ketika kita menjadi pengelola yang benar di hadapan Tuhan adalah bagaimana ketika Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, apapun, baik itu keluarga kita, pekerjaan, usaha, talenta kita, segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, hendaknya kita mengerjakan segala sesuatu itu yang terbaik. Sama seperti kita melakukannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan ketika kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, kita tidak setengah hati, tapi sebaliknya dengan segenap hati. Walaupun mungkin hari ini usaha kita masih kecil, walaupun mungkin hari ini toko kita masih ngecer gitu saudara ya, masih toko yang kecil, walaupun mungkin tugas kita mungkin hanya sekedarnya saja. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita mengerjakan dengan segenap hati kita, ketika kita mengerjakan dengan sepenuh hati, maka saya percaya ketika kita bisa dipercaya dengan perkara-perkara yang kecil, maka kita akan bisa dipercaya dengan perkara-perkara yang besar yang pada akhirnya itu akan membuat hidup kita semakin naik, dan semakin naik, dan kita bisa dipercaya dengan perkara-perkara yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini ketika kita dipercaya dalam keluarga yang mungkin membuat hati kita gemes gitu saudara ya, sungguh-sungguh dengan segenap hati, lakukan yang terbaik. Layani suami, layani istri, layani anak-anakmu, layani orang tuamu dengan baik. Dan saya percaya ketika kita berinisiatif untuk memberikan yang terbaik bagi anggota keluarga kita, maka saya percaya disitulah terang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan mengubahkan keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan Shekinah glory, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera. Ketika kita di dalam pekerjaan, kita melakukan dengan segenap hati, kita menjadi pribadi-pribadi yang excellent, kita melampaui yang lainnya. Jam kantor mungkin masuk jam 8 atau jam 9. Kita sebagai orang-orang percaya, kita menunjukkan kualitas pelayanan, integritas pekerjaan kita. Kita tidak masuk jam 8 kurang 1 menit. Atau jam 8 lebih 30 detik. Tapi kita belajar memberi yang terbaik.
Kita menyiapkan segala sesuatu yang terbaik. Kita benar-benar prepare dengan segala sesuatu yang terbaik. Dan saya percaya saudara, itu yang akan menjadikan setiap anak-anak Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi-pribadi yang excellent. Dan dari situlah orang bisa tahu, oh anak Tuhan itu luar biasa. Orang-orang Kristen itu luar biasa. Pekerjaannya, dedikasinya, kualitas pekerjaannya. Dan saya percaya di situ membuat nama Tuhan dipermuliakan, membuat nama Tuhan disukakan. Dan saya percaya berkat anugerah kasih karunia Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara semuanya, pertama kali saya melayani di gereja keluarga Allah di tempat ini. Saya melayani pada waktu itu hanya menjadi, ya bukan berarti mengecilkan pelayanan ini saudara ya, tetapi saya bersyukur di gereja ini pelayanannya itu semuanya dibuka dan gembala kita mendorong semua jemaat untuk melayani Tuhan. Ketika pada waktu itu saya remaja dan saya pemalu saudara, dan jatuh-jatuhnya malu-maluin gitu saudara ya. Daripada saya juga jadi usher juga senyumnya ya nggak bisa, pemain musik apalagi, WL singer apalagi saudara ya. Ya sudahlah, saya pada waktu itu hanya memilih untuk melayani sebagai guru sekolah minggu saudara. Saya pada waktu itu jadi guru sekolah minggu, jadi pelayan Kids Impact kalau sekarang ini saudara. Tetapi saya belajar pada waktu itu, saya bersyukur dalam pelayanan Kids Impact sekalipun, teman-teman Kids Impact, teman-teman pelayan ibadah Kids ini tidak mengerjakannya itu biasa-biasa. Ada training di dalamnya, ada pelatihan di dalamnya, ada kemudian pendampingan di dalamnya, terus dilatih, terus digembleng, terus diberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Saya yang sebagai jemaat awam pada waktu itu yang gak tahu apa-apa, yang istilahnya pemalu saudara, yang gak tahu karunianya apa, ketika terjun dalam pelayanan di Kids Impact menjadi guru sekolah minggu, saya bersyukur, saya dilatih, saya dididik, saya diberikan gambaran ini loh pelayanannya seperti ini. Ini loh komitmen dalam gereja Tuhan ini seperti ini. Ini loh caranya, dan saya terus belajar. Dan dari situlah saya pada akhirnya bisa mendapatkan begitu banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa mengembangkan diri saya. Dan sejak itu saudara, saya bersyukur Tuhan terus bisa memberikan kepercayaan-kepercayaan dalam pelayanan yang lebih besar lagi. Jadi pelayanan bukan hanya sekedar kita ya begitu saja. Tapi dalam pelayanan saudara, kalau kita sadari, itu menjadi sesuatu kesempatan, menjadi satu kesempatan untuk kita mengupgrade diri kita, untuk kita menaikkan, untuk kita pada akhirnya bisa mengetahui, bisa memahami, oh ini tuh pelayanan yang terbaik, oh ini tuh caranya, pelayanan seperti ini dan lain sebagainya. Dan itu yang akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Maka sekali lagi, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita sepelekan, jangan sampai kita abaikan. Tetapi pagi hari ini komitmen sungguh-sungguh untuk kita mengerjakan yang terbaik, untuk kita memperjuangkan yang terbaik, segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, karena kita bisa dipercaya dengan perkara kecil, Tuhan akan mengaruniakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita.